Melihat kertakan gigi Bijita, hati Kacu bergerak sedikit. Ini lebih baik dari waktu normal Jita, kecuali mulut yang tidak bisa dikendalikan. Tempat lain baik-baik saja, dan tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi perselisihan dengan siapapun. Bersaing dengan utusan ilahi ini juga merupakan panduan point to point. Jarang melihatnya muncul di atas ring dalam keadaan seperti itu. Setelah dipikir-pikir, saya mendengar bahwa Bijita telah banyak berhubungan dengan flora lain baru-baru ini. Mungkinkah anak ini memiliki sesuatu dalam pikirannya? Dari nama Bijita untuk lawannya, anjing, tidak sulit untuk melihat sesuatu. Tiba-tiba, Kacu tersenyum sedikit, melingkarkan tangannya di bahu Bijita, dan bertanya dengan suara rendah. Apakah kamu berbicara tentang bawahan flora lain? Jika kamu ingin aku mengatakan bahwa kecemburuanmu tidak sepadan. Alasan utamanya adalah polanya kecil. Wanita mana yang menyukai seseorang dengan pola yang tidak mencukupi? Kata-kata Kacu membuat Bijita tersipu. Wanita gila Florelin, siapapun yang suka merawatnya, akan menjaganya. Lagi pula aku tidak akan pergi. Hari ini hanya untuk memberi pelajaran pada anjing liar, tapi dia berani membunuhku. Kacu tertawa, menepuk pundak Bijita, dan mengatakan ini setelah merasa lega. Hanya saja, jangan melanggar aturan cincin, detail kecil lainnya tidak masalah. Melihat kedatangan Qin Yichen, Bijita segera melangkah maju dan mengaitkan jarinya pada Qin Yichen. Ayo, anjing liar, aku tidak akan memukulmu untuk menemukan gigimu hari ini. Mata Qin Yichen memandang cincin itu, hanya radius 100 meter. Jelas, tempat sekecil itu tidak cukup baginya untuk berkembang. Namun, dengan nafas yang keluar dari arena, Qin Yichen dapat yakin bahwa arena itu tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Saat Qin Yichen melangkah ke atas ring, dia membawa tangannya di punggungnya, dan wajahnya tenang. Ngomong-ngomong, bagaimana cara bertarung? Bijita mencibir. Bertarung di sini. Mengatakan itu, biji pagoda menginjak arena, dan tiba-tiba, kekuatan suci di sekitarnya berputar, mengelilingi mereka berdua, dan ruang di sekitarnya tiba-tiba membesar berkali-kali, membatasi jarak. Jarak antara Bijita dan Qin Yichen masih dalam 100 meter. Pikiran Bijita tergerak, dan 4 pilihan jatuh di depan Qin Yichen. Saya secara acak memilih 4 adegan. Anda memilih satu dari mereka. Sebelum dia bisa melihat opsi dengan jelas, Qin Yichen berbicara langsung. Yang pertama, aku terlalu malas untuk memilih. Pada saat ini, Bijita bahkan memiliki ilusi, seolah-olah dialah yang berfungsi sebagai foil. Pipinya berkedut, dan Bijita mencibir dengan jijik. Kamu bisa bertindak sekeras yang kamu bisa sekarang, dan jangan menangis terlalu keras ketika kamu dipukuli. Qin Yichen tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum ringan. Begitulah awalnya. Bijita membuat potongan menghina, tubuhnya menghilang seketika, dan suaranya sudah lama tertunda. Anda dapat mencoba jika Anda dapat memobilisasi sarana sekarang. Qin Yichen mencoba semua metodenya dalam sekejap. Kekuatan kepercayaan dan ketuhanan tidak dapat digunakan. Hanya energi spiritual yang tersisa untuk dikirim. Jelas, ini adalah batasan mutlak bagi mereka yang tinggal di belahan dunia ini. Saat pemandangan di depannya berubah, Qin Yichen jatuh ke kedalaman gunung yang menggantung. Setelah melihat sekeliling, Qin Yichen sedikit mengangguk. Saya tidak berharap Mahkamah Agung memiliki banyak cara. Mampu mengandalkan arena kecil untuk berevolusi begitu banyak adegan pertempuran adalah berita bagus untuk peningkatan pengalaman tempur. Apalagi dari segi kenyamanan langsung full. Para utusan Mahkamah Agung bisa mendapatkan semua pengalaman yang berkaitan dengan pertempuran di atas ring tanpa harus pergi ke tempat lain secara langsung. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diikuti oleh kuil penguasa cahaya Qin Yichen. Tidak ada cara untuk membandingkan ini. Yang satu hanya mendapatkan pijakan yang kuat, yang lain adalah pembangkit tenaga listrik veteran, dan itu normal untuk beberapa kesenjangan dalam sarana. Melihat sekeliling, meskipun hal-hal di dalamnya semuanya virtual, konstruksi kekuatan ilahi internal tidak ceroboh sama sekali. Dari beberapa detail, Qin Yichen bahkan dapat menebak bahwa adegan yang muncul di arena ini tidak persis sama setiap saat. Sepertinya aku harus mendapatkannya untuk orang percayaku nanti. Jika tidak, kesenjangan pertempuran yang sebenarnya terlalu besar. Karena jangkauannya sangat besar, menemukan lawan adalah langkah pertama. Namun, ini saatnya bagiku untuk mencoba metode itu. Dengan pikiran, Qin Yichen tiba-tiba bergegas keluar dari senjata yang tak terhitung jumlahnya di ruang Ziyu dan terbang ke segala arah. Senjata terkait ini tidak memerlukan Qin Yichen untuk mengendalikan diri. Itu cukup untuk mengontrol orang yang bertanggung jawab mengumpulkan informasi dengan satu pikiran. Saat senjata terbang ke segala arah, dan lingkungan baru terus dieksplorasi, Qin Yichen menetapkan 100 mil sebagai batas dan menyusun peta, dan kemudian dia berjalan di antara pegunungan. Tampilan itu, betapa nyamannya itu. Para dewa yang bertarung di luar ring melihat pemandangan di dalam dengan rasa ingin tahu. Apa ini? Ini untuk menanyakan tentang kecerdasan. Metode anak ini benar-benar baru. Saya tidak pernah memikirkannya. Meskipun eksplorasi kesadaran juga bisa dilakukan, itu perlu dilakukan secara pribadi.
yang selalu kehilangan kekuatan kita. Lihat lagi. Jika hal ini tidak dapat dieksplorasi secara independen, konsumsi daya tidak kurang dari menggunakan kesadaran. Lagi pula, menggunakan kesadaran untuk mengeksplorasi adalah metode eksplorasi paling sederhana dan paling kasar yang dikumpulkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Menghadapi hal-hal baru yang dibawa Qin Yichen, sekelompok utusan ilahi memandang mereka dengan rasa ingin tahu seberapa efektif eksplorasi hal ini. Mereka ingin melihat apakah benda ini dapat menemukan lokasi menara biji sejak awal. Tetapi mereka ditakdirkan untuk menunggu lama, karena evolusi arena tidak kecil, dan sekarang Qin Yichen telah menjelajahi jarak hampir 1000 mil. Tetapi ini hanya jarak yang sangat besar, titik sepele. Dunia di mana tidak perlu khawatir akan dihancurkan adalah tempat terbaik bagi para utusan untuk saling berhadapan. Saat ruang lingkup eksplorasi senjata Qin Yichen menjadi semakin besar, mata Kacu berangsur-angsur menjadi sedikit bermartabat. Rentangnya terlalu besar. Apakah ada di antara Anda yang tahu siapa orang ini dan di bawah akun siapa? Sekelompok malaikat menggelengkan kepala mereka dengan cepat. Kacu berpikir sejenak dan bertanya kepada Florelin melalui transmisi suara. Bagaimanapun, ruang lingkup eksplorasi senjata ini telah melampaui cakupan kesadarannya, dan jumlah senjata ini sudah sedikit keterlaluan. Puluhan ribu, seperti belalang melintasi perbatasan, dalam jarak 1000 mil dari Qin Yichen. Dia bisa mendapatkan informasi untuk pertama kalinya. Terutama setelah dia diam-diam mengirim seseorang untuk muncul di Xuanshan dan ditemukan oleh Qin Yichen hampir seketika. Kacu sangat yakin bahwa jika metode produksi benda ini dapat dikirim ke Mahkamah Agung, maka kekuatan Mahkamah Agung akan pasti bisa perluas lagi. Mungkin bahkan hal-hal di wilayah bintang pembantaian api dapat dengan mudah ditangani.